بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أستودعك مما علمتني وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنساني يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita di hadis berikutnya, yakni hadis dari Ali bin Umar. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaq al-humra. Rawah Daruqutni wa Sahih Ibn Khuzaimah wa ghairuhu waqafahu ala Ali bin Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyafaq al-humra. Syafaq artinya mega itu merah. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, sedangkan yang lainnya menyatakan menilai hadis ini mauquf, hanya sampai kepada Ibnu Umar. Artinya dari hadis ini dapat dipahami bahwasanya nazala Jibril alaihi salam fa'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqitus salawat fi'lan liyakuna dhalika balagha bit-ta'lim fa shalla bihi fil yawm al-awwal fi awwal al-waqt wa fil yawm ath-thani fi akhirih. Malaikat Jibril turun, kemudian mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mawaqitus salawat, waktu-waktu salat 5 waktu. Langsung praktek fi'lan. Liyakuna dzalika ablagh fi ta'lim. Karena melalui praktik secara langsung dipastikan pengaruhnya lebih mengena, lebih berkesan. Jadi kalau kita baca kutubul hadis, banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyampaikan dengan lisan, namun Nabi praktekkan. Nah, dalam hal ini sama juga dijelaskan oleh al-musannif bahwasanya malaikat Jibril turun mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
waktu-waktu salat secara langsung. Kemudian wa shalla bihi fil yaumil awwal. Nabi ikut salat bersama Jibril pada hari pertama. Fil yaumil awwal. Fi awwalil waqt. Di awal waktu. Wa fil yaumil tsani fi akhirih. Pada hari berikutnya di akhir. Jadi di akhir waktu, hari kedua di akhir waktu. Wa qala ma baina hadaini waqt. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kedua waktu ini adalah waktu salat yang di dalamnya ia mesti dikerjakan. Amma al-maghrib fa shalla bihi fil yawmaini fi waqtin wahid. Adapun salat maghrib, malaikat Jibril mengerjakan selama 2 hari pada waktu yang sama. Walihada qala Syafi'i fil Jadid, inna waqtal maghrib laisa mumaddidan. Dari keterangan ini Imam Syafi'i di dalam Qaulul Jadidnya, Qaul Jadid ini artinya fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i pada saat di Mesir. Ya. Jadi kalau kita belajar fikih khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i dikenal dua fatwa ketika di Irak, itu dinamakan qaul qadim ketika beliau masih berada di Irak. Kemudian saat beliau keluar dari Irak, tiba di Mesir, beliau membuat fatwa, kadang mencabut fatwa yang lama. Nah, oleh karena itu ini harus kita pahami, jangan sampai terjadi polemik. Nah, selanjutnya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya waktu maghrib ini tidak panjang di dalam qaul jadidnya. Wa qala akharun bimtidadih ila ghaibubat asy-syafaq al-ahmar. Namun yang lainnya menyatakan, ulama yang lain menyatakan bahwasanya waktu maghrib ini panjang sampai tenggelam mega merah. Wa huwal arjah taysiran 'ala al-'ibad wa akhadan bi dhahri hadzal hadits. Dan pendapat ini lebih kuat. Kenapa? Taysiran 'alal 'ibad, karena memberikan kemudahan untuk hamba-hamba Allah yang akan mengerjakan salat. Wa akhadan bi dhahri hadzal hadits, karena selaras dengan makna zahir hadis ini. Jadi asyafaq itu diartikan baqiya hamratus syams fil ufuqil ghurba, sisa cahaya merah yang masih kelihatan di ufuk barat.
al-hadits lahu baqiyah wa tamam. Kemudian hadis ini sebenarnya yang Nabi katakan ini asyafaqul humra, ini potongan daripada hadis fa idza ghaba syafaq wajabatis shalah. Jika mega merah tenggelam, maka habislah waktu salat. Maksudnya waktu salat maghrib. Berikutnya dari hadis ini dapat kita faham hadis, fiqhul hadis. Fiqhul hadis menyatakan awal waktu salat al-maghrib ghurub asy-syams. Awal pertama waktu salat maghrib itu adalah tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu mumtaddan ila ghaibati syafaqil ahmar. Sedangkan akhir waktunya berkepanjangan hingga tenggelamnya mega merah di ufuk barat. Jadi waktu maghrib seperti itu. Nah, kadang kita bertanya, bagaimana peristiwa terjadinya perintah salat lima waktu ya? Nah, dijelaskan oleh para ulama sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima perintah salat apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bagaimana cara Rasulullah melakukan salat pada saat itu? Nah, di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwasannya khususnya mengenai waktu salat tersebut, di dalam kitab Tawdihul Adillah yang disusun oleh Syekh Muhammad Syafi'i Adami. Jadi saya punya kitab tersebut, ada tujuh jilid ya. Ada tujuh jilid. Ulama kita yang ada di Betawi, ada di Jakarta. Ulama kita di Jakarta. Beliau menyusun kitab, ada tujuh jilid. Di jilid keempat itu beliau menyatakan bahwasanya sebelum perintah salat 5 waktu turun, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkhalwat di Gua Hira dengan bertafakkur tentang segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara salat yang difardukan padanya baru ada salat 2 rakaat yang beliau kerjakan di waktu pagi dan sore. Itu pun tanpa ruku. Nah, jadi ini proses dulu ya, proses agar kita paham. Kenapa kita bisa salat seperti ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Nah, kita tidak lihat Rasulullah salat, ya. Namun kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salat melalui keterangan guru-guru kita, kemudian bersumberkan dari kitab, hadis, sehingga kita bisa melaksanakan seperti ini. Namun dalam pengamalannya berbeda. Dalam pengamalannya berbeda dengan salat yang dikenal kaum muslimin di saat itu. Jadi saat itu tata caranya dilakukan tanpa ruku. Lantaran salat zuhur yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril usai Isra Mi'raj masih tanpa disertai ruku. Kemudian salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali dengan rukuk di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Nah, keterangan ini dikuatkan termaktub dalam kitab Hasyiah Barmawi. Ada hadis yang berbunyi bahwasanya umat terdahulu salat mereka itu tidak melakukan rukuk. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ali, ia berkata, salat yang kami lakukan dengan rukuk adalah salat asar. Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, apa ini? Maka beliau bersabda, dengan beginilah aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rangkaian salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pada hakikatnya ini menggabungkan salat-salat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau kita baca di kitab I'anatul Talibin, maka kita akan dapatkan gambaran dan keterangan bahwasanya salat subuh itu dilakukan pertama kali dikerjakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Kala ia melihat kegelapan malam di bumi dan merasa ketakutan, dia pun melakukan salat. Kemudian salat zuhur pertama kali dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Salat asar pertama kali dikerjakan oleh Nabi Allah Yunus saat beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan paus. Kemudian salat maghrib pertama kali dikerjakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, dan sedangkan salat isya pertama kali dikerjakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi salat yang kita lakukan ini gabungan daripada salat-salat para nabi sebelumnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ini kepada umatnya untuk dikerjakan, dan tidak ada alasan bagi seorang hamba Allah untuk meninggalkan salat. Berapa besar dunia, berapa banyak dunia yang bisa dihasilkan sehingga seseorang bisa meninggalkan salat. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan waktu salat. Karena ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah salat. Yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Wallahi ikhwan, pada hakikatnya salat yang kita lakukan ini adalah bentuk komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pada saat digambarkan dalam sirah perjalanan hidup beliau paling senang itu salat. Sehingga beliau bilang kepada Bilal bin Rabah,
Ya Bilal, arihna. Arihna bisautik. Arihna bisautik. Kau beri kami kegembiraan dengan suaramu. Dan Rasulullah menunggu saat-saat itu, karena pada saat itulah beliau mencurahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan, sekali lagi tidak ada alasan bagi seorang hamba Allah untuk meninggalkan salat. Kemudian juga perlu kita garis bawahi hadis satu demi satu itu nantinya akan ada korelasi. Oleh karena itu kami diajar di pondok pesantren untuk menyampaikan sesuai dengan konteks yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita pemahaman untuk memahami risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa demikian. Mungkin dalam hal ini ada yang ingin ditanyakan. Kemudian ingin saya sampaikan juga mengenai peristiwa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya itu adalah ungkapan syukur seorang hamba Allah kepada Allah atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah bergembiralah kalian. Karena apa? Keduanya ini lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Wa khairun mimma yajma'un. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau menyatakan, innama ana rahmatun muhda. Sesungguhnya aku ini adalah rahmah Allah yang dihadiahkan untuk kalian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira. Terus masalahnya apa? Nah, masalahnya adalah pemahaman. Saya katakan bahwasannya banyak orang yang kadangkala tidak paham tentang apa? Tentang ibadah yang bernilai amal, kemudian amaliyah yang bernilai ibadah. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi begini, ada ibadah yang bernilai amaliyah, ada amaliyah yang bernilai ibadah. Contoh, salat itu ibadah. Ya, salat adalah ibadah yang bernilai amal. Nah, bagaimana dengan tahlilan? Bagaimana dengan maulidan? Bagaimana dengan yasinan dan lain sebagainya? Itu amaliyah. Amaliyah yang bernilai ibadah. Artinya salat bila dikerjakan, dilaksanakan, maka itu berarti amal, ada perbuatan, aktivitas kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan tahlilan, yasinan, maulidan dan lain sebagainya ini adalah amaliyah atau perbuatan yang bernilai ibadah. Nah, untuk itu tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Masa orang ingin bergembira tidak boleh?
Kita lahir anak aja kita gembira yang luar biasa ya. Lahir anak. Ulang tahun anak kita rayakan. Ulang tahun pernikahan kita rayakan. Nah, kemudian banyak hal. Kadang hari kemerdekaan kita rayakan. Wallahi ikhwan, dibahas oleh para ulama. Pertanyaannya sederhana. Ini kebetulan bulan Maulid ya. Karena masalah ini sebenarnya sudah berulang-ulang dibahas. Tapi ada pertanyaan yang begitu menggeliti. Apakah hari kelahiran Nabi ini ni'mah apa nikmah? Apakah merayakan hari kelahiran Nabi ini bernilai ni'mah minallah subhanahu wa ta'ala atau nikmah? Itu saja. Maka ni'mah artinya karunia dari Allah, nikmah kebalikannya. Apa jawabannya? Ni'mah ya. Sehingga para ulama menyatakan bahwasannya mana lebih utama, malam Lailatul Qadar atau malam hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari kelahiran Nabi. Kenapa? Kenapa malam hari kelahiran Nabi lebih daripada malam Lailatul Qadar? Karena hari kelahiran Nabi merupakan asbab sumber daripada segala-galanya. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada peristiwa Lailatul Qadar. Jika tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah hadirkan di hadapan kita, maka kita tidak akan mengenal apapun yang berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan berpolemik ya sampai mohon maaf sampai mengeluarkan fatwa yang tidak. Bagi orang yang ingin melaksanakan perayaan Maulidin Nabi, silakan rayakan. Karena itu ungkapan syukur dan gembiranya seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya sosok pelita umat. Jadi kita jangan berpolemik yang lain sebagainya. Yang tidak ya sudah. Tidak, mereka tidak melakukan, tidak apa-apa. Nah, namun yang harus digarisbawahi bahwasanya ada amalia yang bernilai ibadah, ada ibadah yang bernilai amal. Itu saja yang harus dipahami. Jadi tahlilan, maulidan, yasinan dan lain sebagainya itu amalia, aktivitas saja. Ya, aktivitas. Nah, ketika diisi acara tersebut dengan baca Quran, sirah Nabi, dibacakan sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bernilai ibadah. Bernilai amalia yang bernilai ibadah. Ada yang ibadah yang bernilai amal. Nah, itu saja yang ingin Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kita keluar dari polemik yang ada. Allah. Jadi sekali lagi hukum dalam Islam itu bukan halal haram, bukan dua. Ya, kadang-kadang ini juga harus digarisbawahi. Jadi bukan tidak ada dalam hukum halal haram, tidak. Jadi umat Islam harus paham tentang hukum 5 kata guru kami. Apa hukum 5 itu? Ada wajib, ada mubah,
ada sunnah, ada makruh, ada haram. Perbuatan baik jika diisi dengan sesuatu yang tidak baik, maka bisa bernilai tidak baik. Adanya taklid, percampuran antara wanita dan laki-laki yang tidak ada pembatas dan lain sebagainya. Maka hal yang baik pun bisa bernilai tidak baik. Itu saja. Walaupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak Alih, tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai yang pertama, niat. Niat itu yang harus kita pahami adalah itu makamnya makam qalbi. Jadi kalau salat itu dia termasuk rukun qalbi. Jadi dalam salat itu ada 3 rukun yang dikenal. Ada rukun qalbi, ada rukun qawli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi satu saja, niat. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Namun sebagai bentuk kemudahan taisiran lil ummah, maka dibenarkan orang yang salat dengan menjaharkan, melafazkan. Ya. Misalnya dia bilang usolli fardhal maghrib 3 raka'atin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Boleh. Bagi orang yang belum bisa melakukan niat salat yang berada antara Allah dan bar. Artinya apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu besertaan dengan pekerjaan, cukup terlintas saja di dalam hati. Antara Allahu Akbar, aku salat fardul maghrib. Aku salat fardul maghrib. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Ta'yin itu penegasan namanya. Qasad itu usalli, memaksudkan usalli, aku salat. Kemudian ta'arudnya apa? Fardu apa sunnah? Ta'yinnya apa? Ta'yinnya adalah subuh kah? Ya, maghrib kah? Itu saja. Tidak lainnya. Tidak lainnya. Jadi kalau seseorang yang sudah punya kemampuan dalam belajar, ini pun jangan sampai, mohon maaf ini, jangan sampai menimbulkan keraguan-raguan, was-was akhirnya orang. Allah, karena merasa dia belum bisa mempaskan antara takbiratul ihram dengan niat tadi itu. Sehingga para ulama memberikan ruang dalam mazhab Imam Syafi'i, memberikan ruang. Ada salat bagi orang yang awam. Orang yang baru belajar salat. Ya, orang yang baru belajar salat, kemudian dia belum bisa cara seperti itu, tapi dengan lafaz, tapi tujuannya dimaksudkan untuk menyertakan ke niat, maka itu dianggap sudah benar. Nah, bagi mereka yang sudah bisa, maka tidak perlu lagi usallinya, tidak perlu lagi, langsung saja ketika dia berdiri tegak. Ini sekali lagi, salat itu harus. Jadi kalau orang, mohon maaf kalau saya peragakan seperti ini, kadang kita temukan orang begitu masuk di masjid, Allahu Akbar. Banyak enggak? Maka kalau dia lakukan seperti ini, dia belum salat. Karena apa? Karena berdiri tegak bagi yang mampu, al-qiyam 'alal qadat, rukun yang pertama. Al-qiyam 'alal qadat,
berdiri bagi yang mampu. Bagaimana posisi berdiri? Ya ini posisi berdiri. Kalau ini berjalan, Allahu Akbar. Ini sering kita temukan, walafu. Kadangkala dari kalangan terpelajar lagi, dari kalangan santri, kalangan ustaz, asatidz dan lain sebagainya. Lakukan hal yang demikian. Jadi tidak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai menjaharkan bacaan. Dia makmum ya. Dia makmum masbuk. Kemudian setelah itu ada orang yang ikut di belakangnya lagi. Atau bagaimana? Dia imam salat. Oh, dia masbuk. Dapat 1 rakaat. Taib. Ya. Oh. Ya. Oh, tidak bisa. Jadi salat itu ada ketentuan. Ada aturan dan ketentuan. Kemudian ada salat yang dikenal dengan istilah jahar dan sir. Salat yang sir itu hanya 2 saja. Zuhur dan asar. Sementara yang jahar itu tiga waktu. Subuh, maghrib, isya. Sedangkan yang 2-nya zuhur dan asar itu dikenal dengan sir. Nah, kalau seseorang mendapatkan salat imamnya seperti itu, dia diberi pilihan. Dia bisa mufarakah daripada imam. Dia salat subuh. Ya, subuh ya. Harus dijaharkan ya. Oh tidak. Dia harus jahar. Harus jahar. Dia kalau jadi imam dia harus jahar. Kalau dia imam dia harus jahar. Kalau dia makmum cukup di telinganya saja. Kalau dia jadi makmum salat, maka dia harus minimal bacaannya tidak boleh harus keluar minimal didengar oleh telinganya. Kalau salat hati-hati ya. Salat hati-hati. Baik itu sir ataupun jahar. Jadi kalau kita salat sendirian pun setidak-tidaknya kita ini mendengar. Kita sendiri yang mendengar bacaan kita. Tidak perlu orang. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, tidak ada dengar. Hadza laisal kalam. Ini bukan namanya kalam. Kalau kalam itu sesuatu yang tersusun, dari kalimat yang bisa didengar. Hadza kalam. Jadi kalau kita salat berjamaah pun setidak-tidaknya minimal kita yang dengar. Tidak perlu juga kita sampai mengeluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ganggu orang, berdosa kita. Mengganggu saudara kita itu berdosa. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Saya rasa cukup sampai di sini. InsyaAllah kita kaji. Ada beberapa hadis lagi. InsyaAllah selesai mawqitus shalah. Nanti baru kita masuk babul adhan.
masuk dalam babul adab. Mudah-mudahan Allah SWT mentakdirkan bagi kita untuk kita semuanya sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan pemahaman bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan fahaman nabiyyin wal mursalin. Mudah-mudahan kita mendapatkan faham-faham yang Allah SWT berikan oleh para nabi dan orang-orang yang diutus olehnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.